warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah tentang nematoda jaringan dan protozoa. Seperti saudara ketahui bahwa nematoda jaringan atau protozoa jaringan adalah parasit-parasit yang berhabitat di jaringan. Nematoda jaringan terbagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama adalah limfatik sistem, kemudian non-limfatik sistem. Jadi cacing Wuchereria bancrofti, Brugia malai dan Brugia timori ini hidup pada saluran dan kelenjar limfe. Sementara yang non-limfatik seperti lualo dan Onchocerca volvulus ini hidup di subkutan ataupun di jaringan ikat. Akan saya terangkan mengenai Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti ini adalah sejenis cacing yang hidup di jaringan, kemudian cacing dewasanya hidup pada saluran dan kelenjar limfe daripada manusia, bukan pada hewan, tapi pada manusia. Penyakitnya adalah Wuchereriasis, dikenal juga dengan Filariasis bancrofti, kemudian tersebar di seluruh daerah yang beriklim tropis. Dilihat dari gambaran cacing Wuchereria bancrofti ini, yang pertama hidup pada saluran dan kelenjar limfe, kemudian seperti benang putih, yaitu seperti putih susu. Yang betina melahirkan anak atau vivipar. Anaknya itu namanya mikrofilaria. Mikrofilaria itu dikenal juga dengan embrio bersarung. Mikrofilaria ini hidup di dalam darah, sehingga mikrofilaria ini mempunyai kondisi tertentu. Kadang dia muncul pada malam hari, dikenal dengan nokturnal, muncul pada siang hari, dikenal juga dengan diurna. Karena mempunyai di daerah kita di Indonesia mempunyai umumnya periodisitas nokturnal. Banyak mikrofilaria yang ditemukan hanya pada malam hari. Di Pasifik dikenal juga dengan subperiodik diurna. Subperiodik diurna ditemukan pada malam dan siang, tapi lebih banyak pada siang. Di Mongtai ada juga yang dikenal dengan subperiodik nocturna. Banyak ditemukan pada malam hari, tapi bisa juga pada siang hari. Nah, ini sudah bisa lihat mikrofilaria dari Wuchereria bancrofti, terlihat berbentuk lekukannya licin, kemudian diwarnai dengan giemsa atau memberikan dinding yang bening seperti ini. Intinya mempunyai teratur dengan susunan teratur rapi. Kemudian kepalanya ini spalik space-nya itu 1 kali lebar badan. Nah, tidak mempunyai inti tambahan. Saudara bisa lihat lebih jelas nanti di praktikum. Siklus hidup dan bentuk morfologi daripada bancrofti bisa saudara lihat ini. Nah, seorang penderita Wuchereriasis atau Filariasis bancrofti, di dalam darahnya tentu ada cacing mikrofilaria, ada cacing dewasa yang hidup di sini, kemudian melahirkan mikrofilaria. Pada saat nyamuk vektor menggigit, maka mikrofilaria dalam darah itu akan terisak oleh nyamuk, dan pada tubuh nyamuk akan berkembang menjadi larva stadium 1, larva stadium 2, dan larva stadium 3. Nah, ini yang lebih jelas ini. Ini seorang penderita Wuchereriasis bancrofti, di dalam darahnya ada mikrofilaria, digigit oleh nyamuk. Nah, ini cacing betina menghasilkan mikrofilaria. Pada saat nyamuk menggigit, mikrofilaria akan terisak oleh si nyamuk, masuk di dalam torak, kemudian lambung. Sampai di torak dia berbentuk seperti cerutu, kemudian bulat panjang, kemudian berbentuk aktif. Ini dikenal dengan larva filaria stadium 3. Nah, pada saat seekor nyamuk mengisap darah manusia ya, dan si nyamuk itu mengandung larva stadium 3, maka manusia akan terinfeksi oleh Filariasis bancrofti ini. Nah, cara infeksi. Dari gambar tadi saudara bisa lihat bahwa cara infeksi daripada penyakit Wuchereriasis bancrofti atau Filaria bancrofti ini melalui gigitan nyamuk vektor yang mengandung Filaria stadium 3. Bukan 2, bukan 1 ya, Filaria stadium 3. Nah, nyamuk vektor ini kalau di perkotaan lebih dikenal dengan Culex incivasiatus. Dia meletakkan telurnya di comberan, kemudian menjadi larva, pupa, dewasa, kemudian yang dewasa akan mengisap darah. Nah, kalau seandainya terisap darah seorang penderita Filariasis bancrofti, maka nyamuk ini akan bisa menularkan ke orang lain. Nah, kalau di pedesaan yang jadi vektornya adalah Anopheles ataupun Aedes. Patologi dan gejala klinik daripada penyakit Wuchereriasis ini adalah untuk cacing dewasanya pada stadium akut bisa menimbulkan limfadenitis, peradangan pada limfa,
saluran dan kelenjar limfa, limfangitis yang retrograd, funikulitis, epididymitis, dan orkitis. Saluran peradangan pada saluran dan peradangan pada kelenjar ini yang limfadenitis dan limfangitis. Kemudian ada stadium kronik, bisa menimbulkan hidrokel, bisa limfedema, bisa elephantiasis. Elephantiasis yang disebabkan oleh Bangkokti ini di seluruh tungkai, beda lagi dengan spesies yang dua lainnya tadi. Nah, seluruh lengan, kemudian alat kelamin, dan kadang-kadang bisa juga ciluria. Nah, sudah bisa lihat di sini nih. Ini skrotumnya besar, ada hidrokel dan lymph skrotum ini kan. Nah, ini oleh kronik daripada ukariasis atau infeksi dari Ukararia Bangkokti. Kemudian diagnosa, cara menegakkan diagnosanya, pertama tentu bisa dilihat dari gejala klinik. Ya, bisa demam berulang, kemudian ada limfangitis, limfadenitis enggak, kemudian ada gambaran funikulitis enggak. Tapi di laboratorium parasitologi, diagnosa pastinya adalah dengan menemukan mikrofilaria di dalam darah tepi. Jadi, apabila seorang penderita datang ke labor, kemudian kita ambil darahnya pada malam hari, nah, kemudian dilihat di bawah mikroskop, kita akan menemukan mikrofilaria. Maka tegaklah diagnosa mikrofilaria Bangkokti, misalnya begitu, filaria Bangkokti. Kemudian bisa juga dengan radio diagnosa, bisa juga dengan imunologi. Jadi ada beberapa cara untuk di laboratorium. Tapi yang paling sering kita lakukan itu adalah menemukan mikrofilaria dalam darah tepi. Pengobatannya yang sering dipakai itu adalah dietilkarbamazin untuk ukariasis ini 6 mg per kilogram berat badan selama 12 hari. Di pengobatan menggunakan dietilkarbamazin untuk 3 spesies dari nematoda jaringan limfatik ini berbeda-beda dosisnya, tidak sama. Saudara perhatikan nanti ini 6 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian efek samping obat diperhatikan juga, kemudian bagaimana reaksi obatnya itu adalah tugas kamu nanti setelah menjadi dokter. Oke. Penyebaran atau epidemiologi dari penyakit ini di Indonesia yaitu di pedesaan lebih banyak daripada perkotaan. Kelompok yang usia produktif yang lebih banyak dikenai, kemudian berpenghasilan rendah. Jadi penyakit ini tidak mematikan tetapi memberikan penderitaan yang berkepanjangan kepada penderitanya. Dengan penderitaan yang berkepanjangan itu, dengan adanya elephantiasis, adanya pembengkakan di kaki, di mame, di alat kelamin, itu akan memberikan penderitaan kepada penderitanya sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga menjadi tidak produktif. Tidak produktif menjadi beban bagi keluarga. Setelah itu mereka akan bisa menjadi beban bagi negara. Nah, ini yang menjadi masalah di penyakit filariasis ini. Itu saudara mesti perhatikan itu ya. Kemudian sekarang masuk kepada Brugia malai dan Brugia timori. Tadi Ukararia Bangkokti, sekarang genus Brugia malai dan Brugia timori. Dua-duanya Brugia ini bisa dipanggil dengan filariasis Brugia. Tapi kalau bisa juga dipanggil dengan namanya masing-masing, Brugia filariasis malai atau filariasis timori. Kalau Brugia malai ini bisa hidup pada manusia, bisa juga pada binatang seperti kucing dan monyet. Nah, sementara filariasis timori hanya hidup pada manusia saja. Nah, di Indonesia ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, Brugia malai ini ada di Asia, di beberapa tempat di Asia. Khusus timori hanya di timur, NTT atau timur La Rosa. Nah, itu perbedaannya. Jadi, yang Brugia timori ini ya hanya ditemukan di Indonesia. Kemudian morfologi dan siklus hidupnya juga hampir sama dengan Ukararia Bangkokti, tapi ini bentuk cacingnya juga hampir sama. Nanti bisa dilihat dari panjang daripada cacing antara malai dan timori ini berbeda panjangnya. Cacing jantan dan betinanya ya. Itu yang menjadi ciri pertama dari cacing kalau bisa ketemukan cacing. Nah, kalau kita tidak menemukan cacing, kita bisa membedakan antara Brugia malai dan Brugia timori itu berdasarkan mikrofilarianya. Mikrofilaria Brugia malai itu intinya itu berkelompok, tidak rata seperti Usheria tadi. Kemudian kita mendapatkan cephalic space-nya di sini lebarnya 2 kali lebar, panjangnya 2 kali lebar, cephalic space. Ada IT tambahan 1 sampai 2 di sini. Ini mungkin karena jelas sudah dilihat, tapi nanti di mikroskop bisa lebih jelas lagi barangkali kalau seandainya preparatornya dipasang dengan baik. Punya sarung apabila diwarnai akan warna seperti pink ini. Nah, ini yang kadang-kala dia melepas sarung kemudian meletakkan di sisinya itu superiodik, ciri dari superiodik. Dia lepas sarungnya.
Kemudian Timori. Brugia Timori ini mempunyai spalik space 3 kali lebar badan. Nah, inti Brugia berkelompok, kemudian mempunyai inti tambahan pada bagian ekornya. Ini diwarnai dengan gemsa nih. Saudara perhatikan juga ya bagaimana pewarnaannya nanti. Nah, cara siklus hidup dari Malai dan Timori ini sama saja dengan Bangkokti. Mikrofilaria yang berada pada daerah tepi akan terisa oleh nyamuk vektor. Nyamuk vektornya di sini bisa Mansonia, bisa Anopheles barbirostis, bisa juga Aedes. Kemudian setelah terisap, mikrofilarianya akan berkembang menjadi larva 1, larva 2, kemudian larva 3. Larva 3 ini adalah bentuk stadium infektif. Nah, pada saat seekor nyamuk yang mengandung larva 3 ini mengisap darah manusia lainnya, nah bisa manusia yang lain itu akan terinfeksi oleh si Brugia malai dan Brugia timori ini. Kemudian ya sama yang tadi juga nih, tapi bentuk stadium koroniknya lengan bawah dan tungkai bawah. Beda dengan Bankowski. Kalau Bankowski seluruh tungkai, alat kelamin, kemudian ada mami. Beda ya, di situ perbedaan klinisnya. Kemudian mikrofilaria dari dua-duanya ini bersarung. Ukurannya, saudara bisa lihat ini. Yang Malai dan Timori, Timori lebih panjang daripada Malai. Periodisitasnya Malai itu nokturnal, bisa juga subperiodik nokturnal, bisa juga non-periodik. Maksudnya begini, pada saat ditemukan siang dan malam lebih banyak pada malam hari, itu subperiodik nokturnal. Atau tidak periodik. Tidak periodik ini ditemukan siang dan malam yang sama jumlahnya. Gitu ya. Kemudian B. timori ini periodiknya nokturnal, hanya ditemukan pada malam hari. Vektor daripada Brugia malai dan Brugia timori ini berbeda. B. malai yang periodik, Anopheles barbirostis. B. malai yang subperiodik, Mansonia spp. Brugia timori, Anopheles barbirostis lagi. Cara infeksi sama, melalui nyamuk vektor yang mengandung larva stadium 3. Oke ya. Lanjut ke mana lagi nih? Ini, gejala klinik dan patologinya itu, filariasis malai ini atau filariasis timori ini stadium akut serangan demam, radang pada saluran kelenjar limfe yang hilang timbul, kemudian adanya limfadenitis, limfanguinal unilateral, retrograd, kemudian peradangan tampak sebagai garis merah ya. Kemudian yang menahunnya elephantiasisnya hanya mengenai tungkai bawah dan lengan bawah, di bawah lutut dan di bawah siku nih, maksudnya di kaki ini. Nah ini, saudara bisa lihat yang disebutkan oleh B. malai ini. Ini kakinya menjadi bengkak hanya dari lutut ke bawah, sementara pahanya tidak. Kemudian kita bisa mendiagnosanya dari gejala klinik, kemudian bisa melakukan radiodiagnosis di laboratorium mikroparasitologi, bisa melakukan pemeriksaan ditemukannya mikrofilaria darah, kemudian ada diagnosis imunologi. Diagnosis imunologi untuk keduanya ini belum dapat dilakukan. Pengobatan adalah dengan diethylkarbamazid 5 mg. Kalau Bangkowski tadi 6 mg ya, selama 10 hari. Nah, kalau untuk pengobatan massal beda lagi nih cara pengobatannya. Saudara perhatikan ya, kalau DEC untuk yang Bangkowski sama untuk si Brugia malai 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian epidemiologinya umumnya terdapat di daerah pedesaan, malai yang ada pada manusia, dan B. timori di daerah persawahan karena vektornya hidup di sawah. Kemudian tuak Mansonia dan binatang yang bisa di manusia dan binatang, bisa di pinggir pantai atau rawa atau aliran sungai dan rawa-rawa. Kemudian penyebarannya bersifat lokal. Nah, sekarang kita masuk ke judul lain lagi nih, ocal filariasis. Dikenal dengan tropical pulmonary eosinophilia. Penyakit ini adalah penyakit filariasis limfatik yang disebabkan oleh penghancuran mikrofilaria dalam jumlah berlebihan oleh sistem kekebalan penderita akibat hipersensitif terhadap antigen daripada mikrofilaria. Jadi seseorang yang terinfeksi dengan cacing filaria, kemudian filaria cacing dewasa sudah menghasilkan mikrofilaria, tubuh itu menganggap benda asingnya secara luar biasa, maka akan terjadi reaksi hipersensitif pada penderita. Penyakitnya dikenal dengan ocal filariasis atau tropical pulmonary eosinophilia. Ada di Indonesia, Singapura, Vietnam, Mongtai, dan juga ada di Afrika. Gejala kliniknya biasanya hipereosinophilia di seluruh parasit begitu ya.
peningkatan IgA, kemudian kelainan klinis menahun dengan pembengkakan kelenjar limfe, terus kemudian gejala seperti asma bronkial. Jadi kadang-kadang mengaburkan antara asma dengan gejala daripada occult filariasis. Tapi kalau saudara tadi melakukan anamnesa dan bertanya dari daerah mana, bisa jadi daerah tersebut adalah endemi dengan Burundia, maka dengan cacing filaria, maka kita akan bisa memikirkan bahwa itu adalah occult filariasis. Kemudian patologinya ditemukan benjolan-benjolan kecil warna kuning kelabu yang berisi infiltrasi dari sel eosinophil, dikenal dengan benda major conus. Diagnosa yaitu dari gejala klinik, kemudian hipereosinophilia, pengatakan dari IgA, kemudian gambaran ronsen paru, kemudian menemukan benda major conus pada sediaan biopsi. Nah, semuanya ini disimpulkan nanti bahwa seorang penderita occult filariasis ini apabila menemukan gejala-gejala yang tadi itu, nah maka mereka dikenal dengan mendapatkan penyakit occult filariasis. Nah, pengobatannya 6 mg juga per kilogram berat badan tetapi selama 2 sampai 3 minggu. Kalau Bankofti tadi selama 12 hari. Nah, kalau si Malai sama Timuri 5 mg tapi selama 10 hari. Saudara perhatikan saja itu ya. Nah, sekarang masuk lua-lua. Lua-lua tadi adalah kelompok daripada non-limfatik. Tidak ditemukan di Indonesia, tapi di Afrika kita menemukannya. Nah, penyakitnya dikenal dengan luasis atau clubber swelling atau fugitive swelling. Atau clubber swelling itu ya bengkak yang berpindah-pindah, penyebarannya di daerah khatulistiwa ya, di daerah yang berhutan atau rainforest, yaitu di daerah bagian barat dari Afrika. Selanjutnya morfologi dan daur hidupnya. Cacing dewasa hidup dalam jaringan sekutan, kemudian ada cacing betina melahirkan mikrofilaria yang beredar pada siang hari. Mikrofilarianya bersarung, ditemukan di dalam urin, sputum, kadang juga di dalam cairan sumsum tulang. Faktornya adalah lalat krisop. Lalat ini ada di Indonesia, tetapi kita tidak punya luar-luarnya. Nah, sehingga pada satu kesempatan nanti kalau seandainya datang orang dari Afrika yang menjadi pariwisata di sini, kemudian dia berdiri di entah di kebun bunga atau di mana tuh di Bukit Tinggi misalnya, lalat krisopnya akan bisa menggigit si penderita itu dan kemudian akan bisa bertumbuh di dalam badannya dan bisa menularkan ke orang lain. Tapi kita tidak punya luar-luar, kita punya vektor, kita punya lingkungan, dan kita punya manusianya. Jadi kans untuk mendapatkan ini bisa dari tempat lain kalau dia datang ke Indonesia, luar-luarnya. Nah, cacing dewasa dalam jaringan sekutan dan mikrofilaria ini bisa menimbulkan gejala. Yang dewasa dapat ditemukan di seluruh tubuh, gangguannya sampai bisa terjadi di mata itu di konjungtiva, bisa juga kelainan untuk clubber swelling, bisa juga masuk ke otak, encephalitis ya. Nah, selanjutnya diagnosanya dengan menemukan mikrofilaria dalam darah yang diambil pada siang hari. Kemudian cacing dewasa ditemukan pada dari konjungtiva mata atau dalam jaringan sekutan. Nah, itu namanya luar-luar atau luasis nama penyakitnya atau clubber swelling atau fugitive swelling. Pengobatan dietilkarbamid juga tapi 2 mg per kilogram berat badan. Nah, sekarang epidemiologinya ada di daerah dengan lalat krisop, silasia, dan diminata. Dan tempat perindukannya di hutan yang berhujan dengan kelembaban tinggi. Seperti di daerah Lembah Anai, di daerah hutan-hutan jada yang di Bukit Tinggi, atau di daerah Solok Selatan ya ada ini. Lalatnya ini. Tapi kita tidak punya luarnya. Nah, sekarang Onchocerca volvulus. Hospesnya juga manusia. Tetapi cacing ini hanya ditemukan di daerah di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kemudian juga di Afrika. Dikenal dengan river blindness atau blinding filaria. Dulu dianggap penyakit ini yang di pinggir sungai Aswan ya, yang di Afrika itu adalah merupakan penyakit kutukan karena orang di sepanjang sungai itu mengalami kebutaan. Tapi lama-lama ada seorang peneliti dari Prancis ya yang mengatakan bahwa kebutaan yang di daerah tepi sungai itu disebabkan oleh cacing. Cacingnya namanya ada Onchocerca volvulus. Penyakitnya onchocerciasis. Nah, cacing dewasa di dalam jaringan ikat, seperti kawat putih dia, kemudian transparan lagi, yang betina mengeluarkan mikrofilaria dari jaringan sukitan, kemudian migrasi ke kulit. Nah, vektornya adalah lalat simulium. Lalat simulium juga kita punya. Lalat simulium itu kalau sudah lihat yang seperti yang di di lapangan rumput yang tajam hitam yang suka menggigit kita kalau sedang camping-camping itu ada ya simulium itu. Ada 2 tipe yaitu forest dan savana.
Nah, kalau yang forest ini kelainan kulit lebih dominan, sementara savana kelainan mata yang lebih dominan. Nah, terutama manifestasi utamanya berupa kelainan pada kulit, kemudian limfatik dan mata. Dua macam cacing ini dalam jaringan ikat, kemudian mikrofilaria masuk ke dalam atau beredar menuju kulit. Jadi kelainan oleh cacing dewasa disebut dengan onkoserkoma, kelainan oleh mikrofila terutama mengenai mata, gangguan saraf optik dan retina, bila menahun bisa menyebabkan kebutaan. Nah, kulit juga kehilangan dari elastis dikenal dengan hanging groin, sehingga kulit itu menggantung saja. Nah, diagnosanya yaitu dari klinisnya dengan gejala-gejalanya, kemudian menemukan mikrofilaria dan cacing dewasa, kemudian USG bisa, pelacak DNA juga bisa, Mazati test juga bisa. Pengobatannya ivermectin. Kalau yang tadi yang limfatik, nama obatnya adalah dietilkarbamazin. Ya. Epidemiologinya yaitu faktornya di daerah pegunungan yang punya air sungai yang deras, kemudian kebutuhan pada penduduk yang berdekatan dengan sungai dengan daerah sungai tersebut. Terima kasih kuliah yang saya berikan mengenai nematoda jaringan ini. Tetapi khusus untuk protozoa jaringan, saudara saya tugaskan untuk membaca dan membuat catatan. Catatan pertama tentang nama penyakit disebabkan oleh Leishmania dan Trypanosoma. Leishmanianya ada berapa macam, kemudian Trypanosomanya ada berapa macam, bagaimana cara infeksinya, kemudian stadium apa saja yang ada pada kedua parasit itu, Leishmania dan Trypanosoma. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya menunggu kalau ada pertanyaan dari saudara melalui email bisa, melalui WA juga bisa. Kalau yang emailnya juliairauti03@gmail.com ya. Kalau WA-nya dicari saja, ditanya teman-teman deh, semuanya pasti bisa. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan ini akan bisa saudara pelajari lebih dalam lagi dan menjadi ilmu yang bermanfaat nanti. Mana tahu saudara ditempatkan daerah endemi dari penyakit nematoda jaringan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.